Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya Aprilia Dinur Hartanti dengan NIM 236151074. saya Anisatul Khalifah dengan NIM 236151085. Saya Sita Aulia Alkisti dengan NIM 236151103. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah sastra dengan dosen pengampu Ibu Sri Lestari Magister Pendidikan. Di sini kami akan membahas tentang sejarah Loji Gandrung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah berada di depan Loji Gandrung. Bisa dilihat. Nah, saya di sini akan mencari narasumber dari sekitaran tempat Loji Gandrung ini. Selalu pantengin videonya ya guys ya. Di sini saya mendapatkan narasumber yang bernama Bapak siapa? Bapak Bambang Pak Bambang. Bapak asalnya dari mana? dari Kampung Baru, Kampung Baru, Surakarta. Surakarta. Oh, Pak mau tanya tentang Loji Gandrung. Apa sih yang Bapak tahu tentang Loji Gandrung? Kalau Loji Gandrung itu kan tahu saya cuman tempat kantor dinasnya wali kota. Kalau yang lain saya nggak tahu semua sih, cuma sedikit aja itu. Berarti sejarah-sejarahnya juga nggak tahu Pak? Nggak, ya sejarahnya nggak tahu sama sekali, cuman dengar-dengar aja. Oh, ya udah, makasih banyak ya Pak ya. Oke guys, ternyata banyak sekali narasumber-narasumber yang warga setempat itu malah tidak tahu tentang sejarah Loji Gandrung. Setelah ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang sejarah Loji Gandrung. Dengan Bapak Dengan Bapak Imran Al-Faqih, Satpol PP yang jaga di rumah dinas wali kota atau Loji Gandrung. Demikian. Pak, di sini saya mau tanya tentang sejarah di Loji Gandrung ini. Untuk sejarahnya Loji Gandrung ini dibuat tahun 1800-an ya oleh Tuan Augustinus Decente atau lengkapnya adalah Johannes Augustinus Decente. Sejarahnya itu kolonial menguasai kota Surakarta, terus karena tanah dari Kasunanan Surakarta, kerajaan Kasunanan Surakarta ini potensial sekali untuk menanam tanaman yang ekonomis. Ekonomis menurut saya yang dijual di pasaran Eropa, sehingga kolonial Belanda itu menghadirkan tim ahli atau seorang ahli botani, yaitu Tuan Augustinus Decente. Dari penjelasan yang sudah kita dengar tadi, dapat disimpulkan bahwa Loji Gandrung ini tuh memiliki sejarah yang cukup panjang dari masa kolonial Belanda. Loji Gandrung sendiri itu dahulunya adalah tempat tinggal salah seorang kolonial Belanda yang bernama Johannes Augustinus atau yang biasa disebut Pak Tinus. Loji Gandrung ini dibuat pada tahun 1830. Pak Tinus datang ke Indonesia itu bukan dengan tujuan untuk menjajah, tapi beliau datang ke Indonesia itu dengan tujuan untuk berbisnis. Beliau di sini untuk membeli beberapa tanaman yang dapat dijual di pasar Eropa, dan nama Loji Gandrung itu sendiri diambil dari kata gandrung yang arti menari. Hal ini terjadi karena dahulu bangsa Eropa itu selalu melakukan pesta menari apabila dia mendapatkan suatu keberuntungan atau kesuksesan. Ya Pak, saya mau tanya, yang di depan Loji Gandrung itu kan ada patung Gatot Subroto ya Pak. Itu mengapa di depan Loji Gandrung itu terdapat patung Gatot Subroto Pak? Untuk penjelasan dari patung tersebut, emangnya benar itu adalah patung Jenderal Gatot Subroto. Kenapa ada patung tersebut di depan Loji Gandrung? Itu karena saat kemerdekaan beliau Jenderal Gatot Subroto itu merebut Surakarta ini dari tangan Belanda. Saat itu setelah Belanda berhasil diusir dari kota Surakarta, beliau
menempati Loji Gandrung ini sebagai markas dari garnisiumnya atau militernya begitu. Dan setelah kemerdekaan itu terjadi kalau di Kota Solo ada pertempuran 5 hari di Kota Surakarta, dikarenakan saat itu nikah dari Belanda atau sekutu telah hadir kembali setelah penjajahan Jepang. Nah, karena saat nikah hadir kembali, Jakarta jatuh ke tangan nikah sehingga Yogyakarta menjadi ibu kota darurat yang baru. Sehingga Kota Solo menjadi gerbang utama dari ibu kota tersebut, dan beliau Jenderal Gatot Subroto menempatkan garnisiumnya di Loji Gandrung, sehingga untuk mengenang beliau dibuatkanlah patung di Loji Gandrung. Dan bangunan ini apakah sudah ada renovasi atau perubahan dari masa ke masa, Pak? Untuk Loji Gandrung sebenarnya ini adalah bangunan aslinya kayak gini. Cuma karena perkembangan zaman tentu ada renovasi. Karena selain itu Loji Gandrung adalah bangunan yang berusia 200 tahun lebih, sehingga tentu banyak yang rusak akibat zaman. Terus dari pemerintah Kota Surakarta tetap merawat atau merenovasi Loji Gandrung, tapi tidak mengubah bentuknya. Baik Pak, terima kasih Pak atas informasinya. Oke, Pak Agus. Pak, saya mau tanya tentang beberapa sejarah Loji Gandrung. Menurut Bapak itu bagaimana sih sejarah Loji Gandrung? Loji Gandrung terdiri dari dua buah suku kata. Yang pertama Rogi dari bahasa Belanda. Rogi, karena pengucapan masyarakat susah, jadi kata-kata Rogi. Tapi maksud arti dan tujuannya sama, yaitu rumah besar yang terbuat dari tembok atau dari batu. Yang kedua ada kata gandrung. Jadi Pak Agus ini menjelaskan gandrung adalah artinya sebuah pesta atau syukuran. Dulu Pak Yohanes ketika panen, Pak Yohanes akan mengadakan syukuran atau pesta, dan contohnya pesta tersebut pada patung yang tertera di video ini. Ini dengan Pak siapa? Pak Widodo, Lanjar Widodo ya, nama komplit saya. Di sini saya mau menanyakan apakah ada barang atau tempat khusus yang memiliki cerita atau sejarah tertentu, Pak? Ya, itu di dalam bangunan ini ada sebuah kamar ya. Kamar itu dulu pernah untuk istirahatnya Bung Karno, tapi untuk tahunnya saya juga kurang tahu. Saya mau tanya, untuk Tanya apa? upaya dalam melestarikan Loji Gandrung ini dan memperkenalkan kepada masyarakat itu upayanya apa, Pak? Upaya apa yang dimaksud? Atau cara untuk melestarikan gitu, Pak? Ya, ini dari segi perawatan dulu ya. Dari perawatan dulu, ini memang bangunan bersejarah yang istilahnya yang sudah diakui oleh pemerintah. Untuk perawatannya kita hanya melakukan pengecatan saja dan penggantian atap atau sirap. Nah, untuk mengenalkan ke masyarakat umum itu biasanya dari EO pariwisata, itu biasanya kalau di sini ya pakai bus tingkat itu, atau mungkin pakai armada sepur Jaladara. Nanti biasanya kunjungan wisata itu pasti mampir ke Loji Gandrung. Nah, dari guide-nya atau EO-nya itu mengenalkan histori Loji Gandrung. Bisa ditambahi, kan setiap hari Minggu kan ada Car Free Day. Nah, dari masyarakat umum itu juga bisa melihat secara langsung bangunan yang istilahnya peninggalan zaman Belanda. Ini dibangun sekitar tahun 1830. Ya, terima kasih Pak atas informasinya. Guys, ternyata di sini banyak sekali orang yang berpariwisata dan menggunakan kereta uap. Inilah. Ini lucu sekali kan. Ini ada kereta uapnya, dan di sini banyak anak-anak yang menaiki kereta tersebut, yang
Pokoknya keretanya ini akan lewat di sepanjang jalan Slamet Riyadi, dan ini keretanya tepatnya berhenti pas di depan Loji Gandrung. Got the music in your favorite song in love. Got the music in your favorite song in love. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 3. Apabila ada salah kata atau yang lainnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.